pagi adik-adik. Baik, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Puji Tuhan semuanya sudah dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu pimpin kita dalam doa. Mari sayang bersedia. Kami dari awal dengan hingga pada akhir di doa dan harapan kami ya Tuhan kami Kristus berdoa. Amin. Terima kasih. Coba perhatikan semua di slide di atas. Ini hari kita akan belajar tentang vektor atau menyatakan vektor dalam berbagai representasi, menunjukkan beberapa jenis vektor, dan berikut menyatakan vektor dalam komponen sistem koordinat. Oke, yang pertama menyatakan vektor dalam berbagai representasi. Coba perhatikan di sini. Di sini yang bagian itu representasi geometris atau grafis. Coba akan jelaskan tentang vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki arah dan besar. Contohnya seperti gaya, kecepatan, perpindahan, dan momentum. Vektor adalah besaran yang memiliki arah dan besar. Contohnya gaya, kecepatan, perpindahan, dan momentum. Misalkan kalau kita berdiri di sini, kita mau pindah ke sana, misalkan kita lari, itu disebut dengan kita memiliki arah, dan ketika kita lari ada besaran yang akan kita tuju di sana. Sudah? Oke, yang berikut menyatakan vektor dalam representasi. Representasi geometris atau grafis. Dua vektor dikatakan sama jika kedua vektor memiliki besar atau panjangnya dan arahnya sama. Misalkan vektor AB sama dengan vektor CD seperti berikut. Coba perhatikan gambar ini. Gambar ini. Ini yang disebut dengan vektor. Vektor AB adalah vektor dari titik X1, Y1 dan ke B yaitu X2, Y2. Ini berkaitan dengan koordinat kartesius. Ya toh? Kalau yang horizontal itu sumbu X, kalau yang vertikal itu sumbu Y. Jadi untuk vektor titik A itu dia khusus untuk X1 dan Y1. Terus kalau untuk titik B itu X2, Y2. Bisa menentukan titik X1, X2 yang sama yang kemarin kita pernah belajar toh? Oke. Yang berikut representasi aljabar atau koordinat. Dua buah vektor dikatakan sama jika unsur-unsurnya bersesuaian, besarnya sama. Misalkan untuk dua dimensi, vektor AB berarti kita tentukan mana yang menjadi X1, mana yang menjadi X2, mana yang menjadi Y1 dan Y2.
keduanya. Ketika kita misalkan kita tentukan ini titiknya. Titik A itu sama dengan 2,3. Terus titik B berapa? 5,7. Oke, 5,7. Kita masukkan di rumus. Vektor AB, titik A dengan B itu kita misalkan dia itu vektor. Jarak antara titik A ke titik B itu dinamakan vektor. Sudah. Siapa yang mau masuk untuk siapa? Sama kayak kemarin, toh? Ayo sudah, satu orang. Tinggal kasih masuk saja. Kasih masuk di rumus saja. Tidak ada dia punya ini. Dia ini untuk menentukan titik baru. Tidak ada pangkat. Dia langsung kurang saja. Kurang. Coba lihat. Kalau X2 nya itu angka berapa? 5. Berarti X2 itu kita kasih masuk 5. 5. Terus kurang. X1 nya berapa? 2. Terus koma. Y2 nya berapa? 7. Terus Y1 nya? 3. Apa? Jangan takut-takut, kan sudah. Maju sudah. Berapa? Ini adalah titik baru. Ketika dua titik kita hitung atau kita kurangkan, kita menghasilkan titik baru. Terus ini untuk yang 2 dimensi. Kalau yang 3 dimensi, kita tentukan 3 titik, yaitu kalau yang 3 dimensi itu misalnya seperti tiga dimensi. Gambarnya saja ibu tahu, seperti sudut tembok yang di sana itu. Misalkan kalau ini untuk sumbu X, terus sumbu Y, yang di atas untuk sumbu Z. Oke. Yang berikut representasi dengan vektor satuan. Yaitu vektor T sama dengan AI ditambah DZ ditambah CK. I itu arah untuk sumbu X. Kalau Z arah untuk sumbu Y. K itu arah untuk sumbu Z. Terus di situ ada contoh suatu vektor 3,4 dalam bentuk satuan vektor dan panjangnya 3,4. Ibu langsung masuk di rumus. Nanti rumusnya seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Vektor satuan itu ketika kita menentukan dua titik,
jika kita menentukan dua titik, terus kita masukkan ke rumus, nanti dia hanya memiliki satu titik saja. Hasilnya jadi satu titik, yaitu 5. Coba perhatikan. Vektor B sama dengan akar dari 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Terus hasilnya 3 pangkat 2 itu kan hasilnya 9. Ditambah dengan 4 pangkat 2 hasilnya 16. Jadi kita jumlahkan antara hasil 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, yaitu akar 9 ditambah 16. 9 tambah 16 kan 25. Jadi akar dari 25 itu yaitu 5. Karena 5 dikali 5 hasilnya 25. Sudah. Dan hanya memiliki satu nilai saja. Dia tidak menghasilkan titik baru begitu. Sudah? Yang berikut representasi pola, itu besar dan sudut. Tapi kamu bertanya apa ini? Oke. Vektor P sama dengan cos theta, sin theta. Vektor P itu sama dengan panjang vektor, yaitu coba perhatikan contoh. Jika panjang vektor sama dengan 5, terus kalau theta itu sudut atau kemiringan dari vektor. Sudut dari vektor itu yaitu 37 derajat. Jika panjang vektor 5 dan sudut 30 derajat, maka coba perhatikan di sini. Ibu hapus yang ini ya? Ya, Bu. Kita tinggal masuk di situ kan sudah ada panjang vektornya sama dengan 5 dan sudutnya 37 derajat. Toh? Kalau theta itu sama dengan sudut. Berarti di situ vektor F sama dengan nilai mutlak dari vektor F sama dengan cos theta, sin theta. 5 itu panjang vektor F yang itu. Terus cos theta itu kita ganti dengan theta-nya kita ganti dengan 37 derajat. Karena ini besar sudutnya. Terus koma dengan sin theta. Theta-nya juga kita ganti dengan 37 derajat. Berarti 5 kita cari nilai dari cos 37 derajat itu sama dengan 0,8. Berarti di sini kita sebut 0,8. Terus kalau untuk sin 37 derajat itu 0,6.
tentang representasi dalam bentuk matriks. Vektor juga dapat ditulis sebagai matriks kolom. Misalkan untuk dua dimensi atau dua titik, kita tentukan titik X-nya sama dengan 4, terus titik Y-nya sama dengan 5. Berarti kita bisa tulis dalam bentuk matriks. X, Y sama dengan seperti ini. Terus kalau misalkan untuk yang 3 titik, misalkan di sini X-nya 3, Y-nya 2, terus Z-nya 1. Kita bisa tulis sudah? Yang berikut menentukan beberapa jenis vektor. Yang pertama itu vektor posisi. Vektor yang menunjukkan posisi suatu titik terhadap titik asal. Vektor OP sama dengan X, Y, Z. Terus yang berikut vektor satuan. Vektor yang panjangnya satu satuan dengan menunjukkan arah tertentu. Sama yang tadi itu tentang representasi satuan. Ada tuh? Kalau representasi satuan itu sama dengan, hampir sama dengan apa tadi? Oke, yang berikut tentang vektor sejajar atau paralel. Dua vektor sejajar jika arah keduanya sama atau berlawanan. Misalkan, ini gambar vektor ya. Ini, terus sebentar ada yang begini. Ini. Ini tetap vektor yang sama. Atau kalau misalkan ini tetap vektor yang sama. Sudah? Sudah. Oh, vektor sejajar atau vektor paralel. Dan berikut vektor sama. Dua vektor dikatakan sama jika besar dan arahnya sama, walaupun letaknya berbeda. Seperti ini juga. Vektor dari A ke B dan vektor dari C ke D memiliki arah dan besar yang sama, maka vektor AB sama dengan vektor CD. Atau misalkan kalau yang satu di sini, yang satu di sini. Dia ini tetap vektor yang sama. Oke, yang berikut. Dua vektor berlawanan. Dua vektor dikatakan berlawanan jika besar sama tetapi arah berlawanan. Misalkan ini kan arah berlawanan, toh? Tapi dia tetap sama. Dia memiliki tujuan yang besarnya sama, tetapi arahnya berbeda. Yang satu menghadap ke bawah, yang satu menghadap ke atas.
komponennya 0 dan tidak arah. Yang berikut menyatakan vektor dalam komponen-komponen yang seperti ini. Dalam bidang 2 dimensi, seperti yang kita hitung tadi, kita tentukan 2 titik. Misalkan titik dia seperti ini. Dia tidak bisa dihitung. Ada yang tahu alasannya kenapa? Tidak perlu. Coba perhatikan dia punya apa ya? Variabelnya dia. Apakah sama atau tidak? Tidak. Kalau misalkan 2 variabel berbeda, apakah bisa dijumlahkan atau tidak? Tidak. 2 variabel berbeda itu tidak bisa dijumlahkan atau dihitung dia. Sudah. Terus yang berikut, dalam ruang 3 dimensi sama kayak ini. Sama seperti ini. Kita tinggal tambahkan kalau misalkan di sini C-nya sama dengan 1. Terus di sini kita tinggal tambah ya seperti ini. Terus yang berikut, hubungan antara komponen dan arah. Jika vektor F membentuk sudut alfa, beta, gamma terhadap sudut X, Y, Z, maka apa? Ini berbicara tentang cos lagi. Oke, coba perhatikan di sini. Ini rumusnya. Cos theta itu sama dengan A divided dengan vektor P, terus koma cos beta sama dengan D per vektor P, terus yang berikut cos gamma sama dengan C per vektor P.
ketika kita menentukan titiknya dan besaran vektornya, maka nanti kita tinggal kasih masuk di rumus ini. Sudah? Oke, sudah mengerti? Ada yang mau bertanya? Sudah ada yang tanya. Oke, materi kita sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Kapan baru ada? Sebentar. Oke, ibu tunggu sebentar ya. Kamu punya pertanyaan? Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita, ibu minta lagi satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Mari sudah. Mari. Mari. Dari awal kemudian kita punya pada akhirnya. Tuhan pada akhirnya karena aku sudah menyelesaikan mata pelajaran matematika dari apa yang kau pelajari tadi, kiranya bermanfaat di masa depan kami. Karena Yesus ini berwalaupun kami dan sudah kami kepada Yesus, terus